Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi takdir itu banyak diceritakan bahwa ada takdir harian, ada takdir mingguan, ada takdir bulan, tahun, ada itu istilahnya yang banyak diketahui oleh saudara-saudara kita. Tapi tahu nggak takdir yang datang harian itu dari mana? Nah, dari mana datang itu? Takdir yang datang mingguan itu dari mana? Nah. Takdir yang datang itu mengenai kita ya. Ya. Bulanan, tahunan itu dari mana? Nah, banyak saudara kita itu tidak tahu, tidak paham lah ya, tidak paham. Sebenarnya takdir harian itu datang pada hari ini itu insya Allah sebabnya itu dari berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun dulu. Jadi dikumpulkan apa yang akan terjadi pada seseorang itu dimunculkan di hari itu bisa. Mulainya itu sejak manusia itu bagaimana itu Pak? Sejak manusia itu dihitung amal baik dan amal buruk. Akhir balik. Akhir balik istilahnya. Kalau sebelum akhir balik jadi gimana Ustaz? Ya, kalau sebelum akhir balik itu kan si anak itu mempunyai dua sifat dari ayah dan ibunya. Jadi dia nanti si anak itu akan memilih, dia akan memilih ke arah mana. Nah, di titik itulah sebenarnya takdir itu akan berusaha dirubah oleh orang tuanya. Umpamanya kalau orang tuanya itu Islami, anaknya disekolahkan di pesantren, sekolah Islam atau sekolah ke Timur Tengah atau ke Madinah atau ke Arab atau ke Lebanon atau ke Mesir. Itu kan mencoba untuk merubah takdir. Nah, tetapi yang paling ringan kita ketahui itu seperti ini. Jadi kalau kamu mau menyatung, saya pensiun, apakah itu takdir? Iya, itu takdir. Karena sudah terjadi pensiun. Sudah terjadi pensiun. Okay. Kemudian kalau kamu menginginkan, kamu ingin jadi direktur utama, bisa nggak? Loh, persoalannya bukan bisa atau enggak. Atribut atau alat atau komponen untuk menjadi kamu direktur utama itu ada enggak? Umpama direktur utama dari jenjang karirmu, umpamanya, bisa nggak kamu? Satu, dilihat sejak dari kapro, kamu nyakitin hati atasanmu nggak? Nah, itu kan nggak tahu ya Pak. Nah, iya. Karena kalau kamu kapro berhenti, malah turun-turunnya jadi vice. Ya. Berarti kamu kan diturunkan di titik itu. Berarti atasanmu kurang setuju. Kurang suka, bukan kurang setuju. Karena beda atasan, beda perlakuan. Oke. Gitu, sekarang ya. dari vice, kamu jadi kapro lagi enggak? Enggak. Ya sudah. Terakhir itu. Nah, di titik itu berarti rata-rata kita ambil rata-rata, berarti atasanmu itu kurang suka dengan kamu. Jadi atributnya itu. Lalu dari sisi karier, ya, dari sisi karier. Tapi kalau dari sisi politik, apa yang kamu ikuti dari politik yang kamu pegang? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, dari sisi politik kamu nggak bisa jadi diri. Oh, itu bahan-bahan untuk, berarti apakah bisa nanti dijadikan takdir tahunan gitu kira-kira mulai sekarang nih gitu. Ya, kamu itu kalau berangan-angan boleh. Kan tadi saya cerita, saya tanya sama kamu. Ustaz, kalau saya mau ke Jogja kira-kira 6 jam 7 jam bisa sampai nggak Jogja? Saya jawabnya itu ringan. Mikir saya, kamu naik kendaraan, ya insya Allah bisa kan gitu. Tapi saya berangkang, lah kan nggak ketemu atribut untuk sampai 6 jam sampai 8 jam nggak ada. Lah kalau saya kan jadi, loh kan nggak bisa. Berarti hal yang nggak masuk akal itu maksudnya. Ya kan ngerti, maksud saya adalah saya kan tadi udah nerangin atribut atau alat untuk menjadikan kamu direktur utama itu punya ndak kan gitu. Punya itu yang bagaimana? Kamu punya lokomotif nggak untuk kamu itu ngatok kepada direktur? Nah. Atau ngatok kepada komisaris? Atau ngatok kepada siapapun? Saya bilang ngatok loh ya. Karena kebanyakan ngatok orang-orang. Sifat ngatok itu yang saya nggak punya. Ngatok itu apa? Ngatok itu kayak Minta. Ngatok itu bukan minta. Ngatok itu seperti orang itu menghamba. Menjilat. Menjilat. Seperti itu. Nah kalau nggak punya ya sulit. Jangan bilang, loh kalau Allah mau menginginkan bisa loh. Oh, enggak bisa gitu ya Pak. Janganlah ngomong seperti itu dulu, kan gitu ya. Kita ngomong dokter itu nyuntik orang bisa nggak? Bisa. Coba kalau pertanyaan dibalik, kalau nggak ada alat suntik, nggak ada injeksi, bisa nggak nyuntik? Nggak bisa. Lah kan nggak bisa. Iya. Kan harus pakai logika gitu. Jadi
Alat itu harus punya gitu loh. Jadi bukan persoalan kalau Allah mengizinkan, loh iya saya tahu. Kan gitu. Jadi bukan itu. Kalau Allah iya langsung. Tapi kan bagaimana? Sunatullahnya ya. Nah, sunatullahnya ya harus di ngertiin juga. Nah, disitulah kamu akan sulit. Paham ya? Mau jadi dirut sulit karena alat-alatnya nggak punya. Paham ya? Nah, yang namanya takdir itu bisa kita bikin, yaitu berubahnya takdir itu begini. Saya kasih contoh. Kamu, Haji C, Eko, itu kamu melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu takdirmu. Takdir kamu melakukan kebaikan. Kamu di luar sholat, kamu nganggur, kamu bertasbih, itu takdirmu. Kamu sebenarnya menyusun takdir ke depan itu ya dari itu. Kamu diajak orang nggak marah karena kamu memaafkan. Nah, kamu menyusun takdir kebaikanmu di situ. Kamu dimarahin istri gara-gara istrimu, kamu ngejak ngomong sama kamu ngorok dimarahin. Kamu nggak marah. Nah, kalau itu ada bedanya. Nggak marah bukan dapat baiknya, enggak, biasa aja karena kamu ngorok jadi istrimu jengkel, normal aja kan gitu ya. Nah, tapi kebaikan demi kebaikan itu adalah takdir yang kamu jalanin, yang insya Allah itu akan menyusun takdir ke depanmu, entah hari, entah minggu, entah bulan, entah tahun. Jadi takdir baik itulah yang insya Allah menyusun takdir ke depan. Jadinya apa itu Pak Ustaz? Jadinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ah, itulah ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Kamu sudah merubah mulai saat ini umpamanya. Tertib, baik, baca Quran, hormat pada orang tua, hormat pada istri. Istri ngomong kasar, kamu senyum-senyum. Anakmu ngomong kasar, kamu santai. Anakmu malas, kamu santai. Malah salah ya. Anakmu ngomong kasar, anaknya siapa? Anakmu santai, anaknya siapa? Gitu. Kan begitu ya. Nah, disitulah sebenarnya harus kamu pahami. Dan di titik itu kamu itu belajar melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di titik itulah takdir baik sudah kamu kerjakan. Selama kamu kerjakan karena Allah Ta'ala, di situ ada perubahan. Nah, Allah akan merubah nasibmu nantinya di kemudian hari. Nah, yang biasanya kamu umpamanya ngeluyur nggak karu-karuan, makan nggak karu-karuan, ngomong nggak karu-karuan, dapatnya begini kan gitu. Suatu ketika kamu karu-karuan sekarang. Gimana? Kan jadi nggak karu-karuan. Oh, dari nggak karu-karuan menjadi karu-karuan. Bahasanya tinggi nih. Menjadi baik, tertib gitu. Tertib, baik, dan senantiasa tidak ada waktu, ya ada waktu luang sedikit. Tidak ada waktu kecuali kamu ingat pada Allah Ta'ala. Entah melakukan perbuatan baik, bismillah. Waktu kosong kamu bertasbih, memuji Allah. Terus menerus ngomong sama Haji C, kamu ngomongnya baik. Ngomong sama Eko, ngomongnya baik. Ngomong sama saudara kamu, ngomongnya baik. Terus semuanya baik. Nah, kamu melakukan takdir kebaikan. Nah, inilah yang akan disusunkan oleh Allah Ta'ala di kemudian hari besok. Nah, itu kamu sengaja atau tidak sengaja, kamu sudah berusaha merubah takdirmu sendiri untuk yang ke depan. Berarti Ustadz, merubah takdir itu harus tetap di jalan Allah yang Allah ridhoi, tidak mencuri, tidak korupsi, dan lain-lain. Ikhtiar yang baik, menabung yang baik, sholat yang tertib, baca Quran yang jelas, puasa yang jelas, kerjakan sunnah, kerjakan perbuatan-perbuatan baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, di titik itulah kita merubah. Kita itu sebenarnya bukan merubah di titik itu. Kita mentakdirkan diri kita melakukan takdir-takdir baik yang insya Allah akan merubah takdir nanti di masa depannya. Insya Allah seperti itu. Mensekolahkan anak kita, ya mulai tahulah pengetahuan. Kan gitu. Kalau tidak sekolahkan, ya mau pelong-pelong, kan gitu. Nah, itu kan sama, menyekolahkan itu takdir, tapi duniawi ya. Intinya adalah pada saat seseorang itu mau mengamalkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini apa? Kerjakan sesuatu takdir kita yang baik mulai hari ini. Terus baik itu dikerjakan. Jangan suuzon. Di luar sholat ya, kita sholat tertib insya Allah ya, puasa insya Allah tertib, kan gitu ya. Kemudian baca Quran insya Allah tertib. Kemudian apa lagi? Ya, perilaku kita berusaha mencontoh Rasulullah. Jangan suuzon, belajar. Kalau suuzon, astagfirullahaladzim. Belajar untuk bicara yang manfaat. Kadang-kadang keluar yang tidak manfaat, astagfirullahaladzim.
Ampuni aku jika aku masih ngomong tidak manfaat. Astagfirullahaladzim. Telinga mendengarkan sesuatu nggak cocok, jengkel atau marah, jangan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, setiap hari kalau memang kita ada lubang kosong, maksud saya, berzikir, bertasbih, memuji Allah. Atau telinga dengarkan ayat-ayat Quran, silahkan, selama niatnya lillahi ta'ala, boleh-boleh aja, silahkan. Nah, di titik ini kita mentakdirkan diri kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Haji tadi bilang. Itulah yang namanya merubah nasib kita sendiri dengan takdir-takdir baik. Hasilnya kapan? Wallahu a'lam. Karena ini berhubungan dengan satu di surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, di langit, kalau Allah bilang di langit, ini rahasia. Di langit ada jalan rezeki, berarti Allah menceritakan jalan rezeki ini sesuatu yang baik kita terima, sesuatu yang mengenakkan kita terima. Bagaimana caranya Allah itu memberitahukan? Walaupun ini rahasia, Allah itu sudah menceritakan dalam Quran. Di ayat sebelumnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Kan jelas. Baik itu dari mulai kita beribadah dan sebagainya sehari-hari, kemudian dengan orang tua hormat, berkata baik, berkata yang manfaat, berpikir, jangan suuzon, jangan gibah kalau ketemu dan sebagainya. Itu kan berbuat baik. Itu sebenarnya ayat tersebut itu menceritakan bahwa kita disuruh merubah takdir ke depan besok itu dengan berbuat baik. Berhubungan semua itu. Ya, berhubungan, semua ayat itu berhubungan. Dan inilah cara berbuat baik, yang dimana kadang-kadang, lah ini ayat cuma berbuat baik, ya kita tahu, tapi tahu nggak maksudnya ayat tersebut? Kita disuruh, akhirnya apa? Wa fis sama'i rizqukum, itu jelas, di langit ada jalan rezeki kita. Nanti jalan rezeki kita itu akan diberikan kepada kita. Makanya yang enak-enak pada saat kita sudah melakukan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian berbuat baik terus-menerus, ikhlas lillahi ta'ala, normal Allah itu memberikan rezeki yang baik kepada kita. Jelas. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, kalau Allah menjanjikan, insya Allah ini surga. Klop semuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, berhubungan dengan ayat yang ada dalam surat Az-Zariyat ini. Sama, semua ayat itu akan terkoneksi satu dengan yang lain. Enggak akan bertentangan. Nah, disinilah kita harus pahami. Kita melakukan takdir kita baik terus-menerus setiap hari, agar kedepannya kita itu benar-benar takdirnya kita berubah. Yang dulunya kita itu kalau momennya tidak berbuat baik, takdirnya itu mau ditempeleng orang, mau diludahin orang, mau ditolak perempuan, mau dimarahin istri, mau digunting sama istri, mau diapa namanya kan gitu. Nah, itu berubah nanti. Ustadz, kalau ada seseorang yang seperti itu, Ustadz, tapi udah sekian lama dia berbuat baik seperti menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi masih aja diuji Allah. Ada yang salah dari orang itu, Ustadz? Enggak. Orang itu satu kesalahannya, masih hidup. Karena udah mati nggak diuji gitu. Kalau mati nggak diuji sih. Kesalahan orang itu satu, masih hidup. Masih hidup dan mendapat ujian ya. Kan udah tahu kalau namanya orang hidup itu pasti ada ujian. Sampai dia menyesal itu, kenapa yang menghujat Allah istilahnya. Nah, ya itu yang tidak boleh. Karena dia tidak tahu hidupnya dia itu sebenarnya mencontoh dari Quran, petunjuk dari Quran itu dia nggak tahu. Atau memang dia kajian hanya dengerin aja yang lucu-lucu mamanya. Atau setelah dia berubah dia belum mohon ampun atas dosa-dosa yang lalu. Nah, mohon ampun itu sebenarnya juga merubah takdir sebenarnya. Mohon ampun itu merubah takdir, bersyukur itu merubah takdir. Bertasbih itu merubah takdir, memuji Allah pun merubah takdir sebenarnya. Gitu ya. Iya, Kalau ujian itu apa takdir juga, Pak Ustaz? Ujian itu kan sesuatu yang harus kamu kerjain. Jalan untuk merubah takdir itu, Pak Ustaz ya. Kalau baik gitu maksud saya. Sebenarnya ujian itu insya Allah fungsinya untuk meningkatkan iman. Kalau lulus. Beda dengan takdir ya, beda dengan takdir lagi nih ya Pak. Ya, saat ini takdirmu baru dapat ujian, kan gitu. Oh iya. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa merubah takdir tidak semerta-merta dari kecelakaan. Enggak, dari sakit iya, tapi sakit ini kan masih dicari oleh Allah Ta'ala, dia mau kemana setelah sakit. Kalau takdirnya dia nggak mohon ampun, boleh. Dia ke dokter, silahkan. Tapi kan tidak masuk ke dalam yang syar'i. Paham ya? Kalau Allah mengizinkan sembuh, nggak ada masalah. Tapi kalau sakit itu diambil dari wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang kau terima termasuk sakit atau musibah apapun disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, di titik itulah kalau dia tahu bahwa itu dari perbuatan dosanya, kesalahan-salahnya, kalau dia langsung ke dokter, kan kesalahannya belum dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Berarti kesalahannya dan dosa-dosanya masih tercatat rapi di catatan malaikat atid, insya Allah, ya insya Allah, walau alam. Jadi di titik itulah kita harus pahami. Nah, kalau kita mau kembali dalam
syariat Islam, ya mohon ampun, sudah dijelaskan banyak ayat. Ya mohon ampun atas dosa-dosanya. Nah di titik mohon ampun inilah, ya jangan terus mintanya mohon ampun baru sekali atau sehari atau seminggu, maunya langsung kelar padahal penyakitnya kanker, kan repot. Kan seperti itu. Nah disinilah harus difahami bahwa Allah menetapkan takdirnya kena kanker itu karena apa? Karena dosa-dosa masa lalu yang sekian tahun. Jadi kalau mohon ampun seminggu, ya memang keinginan mau sembuh ya saya tahu, tapi belajarlah faham. Seperti itu. Wong dari Jakarta ke Surabaya naik kendaraan itu berapa? 12 jam umpama loh ya, 12 jam. Masa mau dari Surabaya balik lagi ke Jakarta mintanya kok 1 menit? Kan lucu. Kan begitu cara berpikirnya yang logis itu ya begitu itu. Jadi tetap tanamkan bahwa kita melakukan kebaikan itu adalah takdir baik yang kita tanamkan, yang akan menjadi pahala di hadapan Allah Ta'ala. Niatkan cuma satu, lillahi ta'ala. Jangan niatkan untuk duniawi, tidak usah. Nanti Allah yang akan mengatur takdir kita. Allah akan mengatur takdir kita. Kalau memang kita itu dilihat oleh Allah Ta'ala amanah, insya Allah ya Allah akan menggiring rezeki-rezeki kita itu bisa ditambah, karena insya Allah amanah. Kalau memang dilihat tidak amanah, paling tidak disehatkan keluarganya, nanti dicukupkan hartanya, dicukupkan oleh Allah Ta'ala yang dia sebenarnya tidak kekurangan, tapi dicukupkan. Walaupun dia itu pensiun, nanti anaknya nggak taunya tiap bulan ngasih, itu kan tetap dicukupkan namanya oleh Allah Ta'ala melalui anak, wasilahnya anaknya. Tetapi begitulah cara Allah Ta'ala. Jadi kita harus benar-benar fahami hidup beneran. Syariat Islam banyak sudah, guru-guru yang pandai, ustaz-ustaz yang pandai banyak. Coba kita telaah bagaimana beliau itu memberikan gambaran untuk bagaimana berubah takdir. Harus difahami takdir itu insya Allah seperti itu. Jadi takdir hari ini bisa aja sebenarnya dari perilaku kita dahulu. Takdir minggu ini bisa aja dari perilaku kita dulu. Takdir bulan bisa dari dulu. Takdir tahun bisa dulu. Ini yang tidak enak loh ya. Kalau takdir kita baik, semuanya dari Allah Ta'ala. Bukan dari kebaikan kita dulu. Tidak usah, stop, berhenti, jangan bicara seperti itu. Karena kamu lagi muncul setan sombong di dalam diri kamu. Enggak. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah, bukan dari kamu. Karena kita harus ingat, ma asabaka min hasanati fa minallah. Dan apa saja nikmat kebaikan yang kuterima itu dari sisi Allah, jangan diaku-aku. Kamu sekarang sukses karena dulu saya begini lewat mana awalnya nggak ada, dan banyak yang di YouTube itu yang begitu. Itulah orang sombong baru ngomong di depan kamera. Jadi dia memperlihatkan bahwa dialah Tuhan, dia nggak punya Tuhan, dia nggak punya Allah, dialah Tuhan. Lu kan dia sholat, kan dia ngomong tentang masa lalu dan dia berhasil, itu kan dia omongin masalah dia, bukan masalah Allah. Padahal kaki Allah yang punya, tangan Allah yang punya. Itu yang begitu biasanya hancurnya di akhirat apa di dunia juga hancur? Walau tetepan. Karena saya bukan malaikat yang nggak perlulah lihat hancur-hancuran. Ya, mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara yang lain. Bagaimana kita mengetahui takdir, dan kalau sudah mulai paham, ayo kita bikin takdir baik di hadapan Allah Ta'ala. Ini hanya satu, lillahi ta'ala. Nah, insya Allah mudah-mudahan kedepannya, entah seminggu, sebulan, setahun, atau beberapa tahun ke depan, takdir-takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang memang rezeki baik aja. Dan kalau itu sudah baik, nggak usah kita aku-aku itu dari kita. Kita hanya sekedar mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang Allah izinkan dan Allah ridho. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.